Sekitar 1 tahun yang lalu, saya sangat ingat di mana Ustadz Adi Hidayat memberikan pernyataan kagumnya terhadap seorang wali min auliyaillah, yaitu Guru Skumpul. Kata dia, di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, Guru Skumpul. Nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Dan itulah awal mula Harry Pras kecewa berat terhadap Ustadz Adi Hidayat, yang dimana beliau yang awalnya saya kagumi, yang dimana awalnya saya bangga terhadap beliau, saya meminta fatwa kepada beliau dan beliau berkenan untuk menjawab pertanyaan saya itu. Namun pada kenyataannya beliau malah berseberangan dengan saya masalah akidah. Beliau meyakini kalau Guru Skumpul adalah seorang wali, sedangkan kita tahu sendiri seorang Syekh Nuruddin Al-Banjari memberikan pendapat yang berseberangan dengan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana beliau menolak dan tidak percaya. Yang kalau sudah dikatakan Rasulullah mencium kepada Presiden, mencium kepada Presiden sampai gugur daripada kursi roda karena merasa malu dengan ciuman Rasulullah SAW. Kisah-kisah pengakuan-pengakuan yang seperti itu kadang-kadang disembunyikan. Sebab ini di khalayak orang banyak, disaksikan oleh sejumlah sekian dari bangsa Arab. Itu akan masuk ke dalam Quran dengan seorang yang keluar mencium lutut. Apakah dengan baginda kada tahu sidin uzur, sidin sakit yang sampai dengan sidin tersungkur dan tergugur pada kursi roda? Coba kita hayati kisah itu. Bukan ulun katakan dusta yang bercerita, tapi ulun kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Mungkin dengan lebih lantang, kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Kenapa? Ulun bukan menolak karena hasud, bukan menolak karena dengki, bukan menolak karena kada tahu. Justru dengan kita dengan beberapa argumentasi yang kita katakan tadi, kalau sampai tergugur daripada kursi roda, kalau sampai dengan Rasulullah keluar daripada kubur, apakah tidak merupakan suatu penghinaan kalau dengan Rasul dikatakan mencium dengan lutut beliau? Dan di sini saya sependapat dengan Syekh Nuruddin perihal kewalian Guru Skumpul yang halu. Halu, teman-teman. Dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Bergoyang. Kuburan Nabi Muhammad bergoyang, terbelah, bangkit dari kubur, lalu cium lututnya Guru Skumpul. Nabi Muhammad dikatakan seperti itu. Cium-cium lutut. Na'udzubillah min dzalik. Lalu tidak berseling lama dari fatwa itu, pernyataan Ustadz Adi terhadap Guru Skumpul bahwa dia percaya Guru Skumpul adalah wali min auliyaillah, beliau memberikan syubhat-syubhat yang lain, yang dimana beliau ternyata sefrekuensi dengan para habaib, oknum-oknumnya, yang dimana kebanyakan bercerita dongeng halu khurafat. Makin jauh saya tidak respect terhadap Ustadz Adi Hidayat. Disambung lagi kemunculan pernyataan beliau asyu'ara, surah pemusik. Makin lagi saya, teman-teman. Dan di situ jelas ketika kita memberikan bantahan terhadap Ustadz Adi Hidayat, beliau membela diri dengan membabi buta. Semakin lagi saya semakin jauh dari Ustadz Adi Hidayat. Bahkan yang membuat saya semakin jauh lagi, dia membawa skripsi Ustadz Muflis Safitra. Ini loh, hanya sebatas ini orang yang berusaha membantah seorang ulama yang sangat luar biasa hafalannya, pojok kanan kiri atas bawah, sisi kanan kiri oke itu. Di situ ketika kita mendialogkan dengan beberapa pengagum Ustadz Adi Hidayat, muncul banyak pembelaan, teman-teman. Pembelaan dari sana sini. Ya, setelah permasalahan itu bergulir ya, mulai redup, muncul lagi pernyataan beliau yang menyatakan Al-Quran mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Alkitab dimirip-miripkan dengan Al-Quran, yang dimana kalau kita membaca terjemahannya secara langsung, sangat-sangat tidak ada miripnya, tapi dinyatakan mirip. Demi apa? Demi suatu kepentingan yang dinamai toleransi. Apakah Nabi Muhammad tidak mengajarkan toleransi? Kalau kita berbicara sanad keilmuan Ustadz Adi Hidayat, apakah sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah sampai? Kalau memang sampai, sebutkan satu dalil saja, satu kisah dari Nabi Muhammad SAW yang pernah satu panggung dengan orang Nasrani, lalu sambung ayat antara Alkitab dengan Al-Quran. Pernah gak? Pernah gak Nabi Muhammad menyatakan ada loh kemiripan antara Injil, antara Taurat dengan Al-Quran? Tidak akan kalian temukan, melainkan yang dimana ketika ada Umar bin Khattab yang mencoba untuk membuka-buka mushaf dari Alkitab, ditegur, dimarahi oleh Nabi Muhammad. Apa yang kau ragukan dari Al-Quran, wahai Ibnu Khattab? Apakah engkau merasa atau berpikir Taurat itu isinya putih bersih? Sekali-kali tidak. Seandainya Musa saudaraku itu masih hidup, dia pasti akan ikut bersamaku. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada riwayat yang dimana kalau menyatakan sanad, tidak ada sanad yang dimana Nabi Muhammad memirip-miripkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Lalu di sini tamparan keras untuk Ustadz Adi Hidayat
yang dimana ketika dia menyatakan as-su'ara surahnya pemusik yang beriman, muncul channel YouTube yang bernama apa? Quranic Song. Sampai akhirnya YouTube itu hilang entah kemana. Lalu muncul satu video lagi, entah ini video baru atau lama, seorang musisi terkenal di Indonesia melantunkan ayat suci Al-Quran, salah satu surat di dalam Al-Quran, diiringi dengan musik, yaitu Ahmad Dhani. Seperti ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nggak ngaji ini celeng, berarti Wahabi mereka. Tidak perlu ditonton sampai selesai. Kalau seorang Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan asy-syu'ara surah pemusik, Hasan bin Sabit yang dikatakan pemusiknya Nabi Muhammad SAW, apakah iya Hasan bin Sabit pernah memainkan alat musik di samping Nabi Muhammad SAW? Bersyair, Bapak. Hasan bin Sabit bersyair di samping Nabi Muhammad tanpa diiringi alat musik. Apalagi keempat imam mazhab sepakat dengan haramnya musik. Bermazhab kepada Imam Syafi'i tapi tidak mengakui kalau musik itu haram. Dengan alibi apa? Yang penting baik, ya. Alibinya yang penting baik. Apa saja yang penting baik boleh, biar kalian tahu. Ini Ahmad Dhani ini, yang penting baik, niatnya baik. Musikan sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang di bawah apa? Campur aduk laki-laki perempuan. Musik teman-teman. Apakah itu boleh? Apa fatwa dari Ustadz Adi Hidayat dengan fenomena itu? Oh lupa, kalau mereka itu sejenis teman-teman. Jadi mana faham mereka sejenis. Sama-sama mereka itu mengagumi Habib Rizik Syihab. Sama, saya juga dulu mengagumi Habib Rizik Syihab. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena saya sudah tahu kebenarannya. Dan di sini kalian tinggal berpikir, bagaimana pendapat kalian dengan apa yang saya paparkan dari tadi? Benarkah itu adalah pemusik yang beriman? Apakah mau disandingkan Ahmad Dhani dengan Hasan bin Sabit, pemusik di samping Nabi Muhammad SAW? Apakah iya Hasan bin Sabit langsung bersyair dengan satu syarat? Panggilkan dulu ahli musik. Ayo tabuh rabana, mainkan seruling, petik gitar, saya mau bersyair. Apakah ya seperti itu? Paparkan coba dalilnya. Saking jengkelnya saya sudah. Saya ingin ngajak kalian berpikir.